Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali bersama saya Lukim di program Kupas, program seputar review dan ngulik action figure. Seperti biasa kita bakal kembali nge-review action figure seri UFC dan seri skulptur. Kita sudah sampai di seri skulptur yang spesial. Ada champion, ada yang big juga. Dia ada beberapa seri ya. Sebelumnya kita sudah nge-review itu yang Flamingo kemarin, seri champion. Nah, ini dia rivalnya kalau kita bilang. Rival atau lawannya, yaitu seri skulptur champion Trafalgar Law. Nah, ini kalau kita lihat dari figur yang ini ketika adegan pertarungan di jembatan yang dia jumpa sama Flamingo di awal-awal Dressrosa. Nah, sebelumnya kan Flamingo yang mau diterbang ya. Nah, yang Law ini yang mau bertarung sedikit terluka. Nah, untuk penampakan box artnya seperti ini. Nah, dia lebih kecil ya, lebih kecil kayak skulptur yang awal-awal. Warna dominannya warna hitam, kemudian ada campuran warnanya orange. Nah, warna jeruk. Saya dapat figur ini di harga Rp230.000. Ini dapatnya berbarengan kalau nggak salah sama yang Flamingo. Jadi satu setan gitu, jadi nyarinya bareng gitu. Walaupun nggak di satu seller. Saya dapat kondisinya yang big, second lah kalau kita bilang second. Oke, langsung saja mari kita unboxing. Sebentar saya cari. Nah, ini ya dari bawah. Oke, mari kita buka. Entah kenapa untuk yang skulptur yang ini dia tebal nih. Jadi boxnya itu bukan hanya sekedar kayak kertas karton, tapi dilapisin kardus, jadi tebal nih, tebal. Oke, nah ini dia itemnya, udah kosong. Bentar. Oh iya, saya dapat yang Asia version ya. Nah, kita dapat 2 bungkus. Ini satu bungkus ada 4 bagian, kemudian satu bungkus. Oh, ternyata 3 bungkus. Nah, satu bungkus isinya 2 seperti ini, kemudian ada satu bungkus isinya seperti ini. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke sesi otak-atik untuk melihat detail dari figur ini. Oke teman-teman, ini dia part yang kita dapat. Sepertinya cukup banyak perintilannya. Tanpa berlama-lama, mari kita keluarkan dulu ya dari plastik-plastikannya ini. Oke guys, nah ini dia part yang kita dapat. Ini cukup unik ya, dia dibungkus pakai kardus lagi. Pertama kita dapat tiang penyangga seperti ini. Dia berbentuk tabung ya, panjang, letter L. Kemudian kita dapat base-nya lumayan oval, cukup panjang. Yang pastinya itu makan space ya teman-teman. Kemudian kita dapat sarung pedang, ya sarung pedang. Selanjutnya kita dapat pedangnya nih, ya satu paket. Kemudian dapat bagian dari leher sampai ke pinggang. Nah, kemudian dapat dari pinggang sampai ke bagian kaki. Dan yang terakhir itu kepalanya. Nah, ini dia kepalanya. Sebentar, saya fokuskan dulu. Nah, ini dia kepalanya. Keren sih ini. Nah, tuh. Oke, langsung saja mari kita combine figurnya. Nah, ini dia action figurnya. Jadi dia tersanggap pertama di bagian paha ya, paha kanan ke bawah, sama di bagian tapak sol sepatunya. Penampakan wajah seperti ini tadi ya, sudah kita lihat. Nah, ini seperti ini. Cukup besar ya, padahal sudah saya jauhin ini kamera handphonenya. Oke, langsung saja mari kita masuk ke bagian detail. Yang pertama kita lihat detail di bagian wajah ya. Bentar, saya fokuskan. Nah, untuk wajah cukup detail. Wajahnya ekspresinya seperti sedang mengamuk ya, kesal. Kemudian di sini ada, ini nggak tahu nih giginya terluka atau somplak. Nah, kelihatan di sini. Kalau di sini warnanya sedikit kemerah-merahan. Bagian dalamnya ini kebuka. Ini sudah fix emang kepisah ya antara sculpting bagian wajah sama bagian gigi dan bagian lidah. Karena kalau kita lihat ini kepisah nih. Nah, tuh. Teman-teman bisa lihat ada 2 part ya, part bagian gigi dan bagian kepala. Ini yang saya maksud. Kebanyakan itu hanya sekedar prototype. Untuk yang cetakan requestnya seperti ini, itu biasanya nyambung, tapi ini tetap dibuat kepisah. Cukup unik dari pabrikan. Kemudian mata cukup presisi ya. Mata launya nggak ada miss, kerutannya. Di sini jangkutnya juga tidak ada miring atau segala macam. Di sini jambangnya bagus. Untuk bagian daun telinganya cukup detail, walaupun tidak banyak motif ya. Motifnya hanya beberapa garis. Untuk antingnya juga kelihatan. Bagian rambut simple. Untuk bagian topi, nah topinya ini dibuat motifnya motif kulit jeruk. Nah, tapi jeruknya itu bukan jeruk yang halus ya. Kalau kita bilang jeruk purut gitu ya. Karena dia modelnya
sedikit menggerutul-gerutul gitu kalau kita bilang. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke bagian badan. Nah, ini kelihatan jakunnya cukup detail di bagian sebelah sini. Kemudian belahan lehernya, bagian tepi dan kanan, tulang bagian otot dadanya nampak. Kurang tegas emang, tapi bermotif, cukup jelas. Otot dadanya sedikit dibuat soft, nggak begitu timbul. Si speknya juga sama. Di sini kelihatan ada tetap 6, walaupun dibuat nggak timbul terlalu signifikan. Jadi ini soft. Di sini ada otot bagian rusuk, bagian sayapnya tidak ada, ABS-nya juga tidak ada, dan cukup sulit tadi masang di bagian ini, bagian pinggangnya nih. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian jubah. Jadi dia nggak menggunakan pakaian ya, nggak menggunakan baju maksudnya, tapi langsung pakai semacam jacket yang ada hoodie-nya ya di sini. Di sini sculptingnya simple, nggak begitu banyak, hanya beberapa garis di bagian sini. Di sini juga ada beberapa bagian garis. Lekukannya dilihat kelihatan walaupun tegas tapi tetap lembut. Nah, kalau kita sentuh. Kemudian juga terbang ke belakang ya, ini cukup keren. Di bagian bawah seperti ini. Nah, ini di sculpting tapi dibuat kasar. Nah, seperti tekstur fabric tapi tidak terlalu signifikan. Tetap kerasa softnya, tapi emang nggak di smooth lagi. Dia nggak pakai alkohol atau pakai apa untuk menghalusin sculptingan yang ini. Untuk bagian sini juga rapi. Untuk bagian garis tengahnya, ini sepertinya nggak di sculpting ya, hanya dekal saja. Untuk bagian jari, bagian jari seperti ini. Sebentar, saya fokuskan dulu. Oke, jarinya cukup detail. Bagian kukunya kelihatan. Di sini kuku jempol sampai kelingking juga kelihatan. Kemudian di sebelah sini juga sama, cukup kelihatan. Untuk pedang ya simple ya, garisan polos. Di sini ada beberapa sculpting untuk di gagang pedangnya. Selanjutnya ke bagian celana, digunakan celana jeans yang sedikit melebar ya. Kalau kita bilang dulu cut bray gitu ya, zaman anak-anak 90-an. Nampak garis belahan celana di sini, celana jeansnya kiri dan kanan. Ini modelnya tenggelam ya, jadi garisnya itu di sculpting ke dalam, bukan dibuat timbul keluar. Sebelah kanan juga sama, kerutan-kerutannya di bagian dekat lutut, bagian bawah. Di sini tidak ada, di bagian sini juga ada sedikit, bagian tengah dekat resletingnya ya ada. Nah, untuk belakang seperti ini, bagian tulang belakang. Nah, sepatu di sculpting ya, soalnya ada beberapa garis. Emang hanya polosan, nggak dibuat apa namanya bergaris-garis seperti sepatu asli. Nah, ini keren. Oke, langsung saja untuk detail saya kasih nilai 4 ya. Ini cukup menarik. Nah, ini juga menarik nih. Jadi ini di sculpting, gerigi-gerigi untuk resletingnya. Ini di sculpting ya. Nah, bagian sebelah sini juga di sculpting. Untuk gerigi-geriginya ini keren juga menurut saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke coloring. Coloring yang pertama di bagian topi itu ada gradasi. Di bagian depan itu warnanya putih ke krem-kreman muda. Kemudian di bagian belakangnya itu warna biru tua ke abu-abuan. Nah, di sini. Jadi ini bukan hanya sekedar pencahayaan dari kamera atau cahaya lampu ya, tapi memang dibuat gradasi. Untuk bagian mata rapi. Untuk bagian di sini ada scratch habis bertarungnya. Dibuat cukup detail. Cukup banyak di bagian sebelah sini, di sini. Kemudian di bagian ini dekat pinggang sebelah kanan juga dibuat. Tapi ada satu tadi yang saya temukan. Ini tatonya rapi ya, tatonya bagus. Di sini bagus. Kemudian di sini juga tatonya bahkan di bagian dalam juga kelihatan. Nah, itu. Tapi di sini ada defek sedikit. Saya nggak tahu apakah punya saya saja. Mudah-mudahan yang lain enggak ya. Ini kayaknya punya saya saja. Miss di date-nya ini D ini ada yang A-nya nih luntur ya, luntur atau E-nya luntur. Ya nggak gitu kelihatan sih. Untuk di sini ada gradasi ya, gradasi ala jeans. Di sini terang kuning-kuningan, di sini biru tua, di sini terang lagi kuning-kuningan. Untuk sepatu dibuat single tone, tapi dibuat shiny, di coating shiny kilat. Untuk yang ini sepertinya nggak di coating. Kalaupun di coating kayaknya dopnya kurang kerasa ya. Untuk di bagian sebelah sini, tato di bagian dada kelihatan keren, bagus ya. Oke, langsung saja untuk coloring saya kasih nilai 4 juga. Oke, selanjutnya kita masuk ke size. Sebentar saya ukur. Ambil alatnya. Alat legendaris ya. Dari review pertama ini nggak pernah hilang nih, meteran ala bangunan. Pertama kita ukur yang di bagian sini sampai kemari. Itu kita dapat di berapa nih? Nah, cukup panjang nih. Dapat di 24 cm. Kemudian untuk di bagian tingginya sendiri itu hanya di 14 cm. Ini kalau dilihat dari skala ya. Ini kan tadi kan kita ukur size panjang lebar ya. Ini skalanya segini perbandingannya. Dibanding dengan jari saya, ini cukup kecil untuk bagian dengan kelingking dan tangan. Kemudian untuk telunjuk dan jari ini, nah ini segini perbandingannya. Jadi ini bisa dibilang sih size-nya skalanya ini medium.
Untuk size juga dibilang medium, jadi panjangnya juga cukup medium. Ini medium. Saya kasih rata-rata, saya lebihin dikit deh, karena ini kan kelihatan besar sih badannya, itu nggak pipih gitu, berisi gitu. Saya kasih nilai 4 juga. Oke. Selanjutnya pose. Nah, ini pose ini keren nih. Jadi ini pose nyerang yang waktu dia ngelawan Mingo. Jadi dia nyerang Mingo menggunakan pedang ini nih. Nah nih, dia gunakan pedangnya nyerang Mingo. Ini dia bertarung sampai luka parah di sini, cukup terluka sih. Ngos-ngosan dia di situ, karena emang dia battle 1 lawan 1 tuh kalau nggak salah sama Flamingo. Cuman saat itu kalau nggak salah Caesar mau dibawa kabur, jadi Mingo ngejar Caesar dan dilindungi oleh Nami, Brock, kemudian gak lama datang Sanji. Nah untuk pose ini no minus ya, keren banget, dari depan juga keren banget. Ini saya kasih nilai 5. Oke, yang terakhir material ini plastik ya, dari bagian pinggang sampai bagian kaki ini plastik ya. Kemudian bagian ini karet, tapi ini karetnya karet yang keras tapi elastis, cukup lentur, cukup elastis tapi keras, jadi dia duduk gitu. Kalaupun dimasukin ke box nggak gampang bending. Nah untuk material saya kasih nilai 3 deh, belum nemuin satu hal yang istimewa dari materialnya, biasa sih pada umumnya. Oke ya, sekian review saya untuk action figure Sculpture Champion Trafalgar Law ini. Kita bakal masuk ke sesi footage untuk melihat detail dari figur ini. Oke teman-teman, kita di review saya untuk action figure Sculpture Champion Trafalgar Law yang rivalnya Flamingo nih, kalau bisa dibilang yang Law yang versi rival Flamingo ya. Apabila teman-teman suka dengan figur ini, teman-teman bisa cari di marketplace, ada di Bukalapak, Shopee, Lazada, Tokopedia. Kemudian bisa cari di sosial media, bisa di Instagram, bisa di Facebook. Facebook cari di grup-grup komunitas pencinta action figure. Grupnya ada banyak, bisa sharing, bisa konsultasi, kemudian bisa tukar pikiran ya dengan teman-teman sama kolektor. Untuk harga mungkin di kisaran 250 kayak maksimal, ke bawah juga. Padahal ini termasuk rare loh. Jadi minggu yang sebelumnya itu rare, ini juga rare. Hanya saja untuk harga kayaknya nggak begitu naik signifikan. Entah kenapa Law yang ini kayaknya peminatnya kurang ya. Apabila teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like, di komen, di share, subscribe ya ke teman-teman kalian. Dukung saya untuk mengembangkan channel ini jauh lebih baik pada sebelumnya. Semoga kalian selalu berkesehatan, rezeki, semoga apa yang kalian inginkan, kalian dapat segera tercapai. Akhir kata saya Leo Game, sampai jumpa di video selanjutnya.